Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan menceki kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, mengampuni saudara. Saudara, banyak masyarakat yang percaya akan hukum karma. Apa yang diperbuat kepada orang lain, itu yang bakal dialami orang tersebut. Tradisi karma tidak diajarkan Yesus, namun apa yang dialami oleh hamba-hamba dalam perumpamaan Injil hari ini mengingatkan kita akan pentingnya bersikap tepat kepada orang lain, sebagaimana kita berharap orang lain bersikap kepada kita. Yang menghukum hamba itu adalah perbuatannya sendiri. Si Tuhan hanyalah pengantara. Pesan penting hari ini untuk kita adalah kesediaan kita untuk mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Jawaban Yesus memastikan bahwa pengampunan itu tak terbatas jumlahnya. Sampai kapanpun kita harus tetap mengampuni. Meski tidak mudah mengampuni sesama, apalagi jika kesalahan yang telah diperbuat sungguh melukai hati dan mendatangkan pengalaman traumatis yang berkepanjangan hingga berakibat percekcokan, bahkan perkelahian. Tetapi bagi orang Kristiani,
Ini adalah jalan yang harus ditempuh, yang wajib dilakukan supaya dapat memiliki rasa damai dan tentram dalam hidup. Saudara, mengampuni hanya membutuhkan sedikit energi daripada membenci. Dengan mengampuni, kita terhindar dari stres dan memberikan kepada kita ketentraman batin. Dengan demikian kita dapat menggalang suatu persaudaraan yang lebih harmonis. Karena itu, lebih baik kita saling mengampuni daripada hidup dalam dendam, kesumat yang membuat hati dan fisik kita lumpuh total. Mengampuni menurut Yesus tidak terletak pada angka, melainkan pada tidak terbatasnya jumlah pengampunan. Semangat kasih itu tidak mengenal batas, tidak dapat menghitung dan mengukur. Kita selalu siap untuk mengampuni saudara tanpa batas. Marilah kita saling mengampuni, karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Percayalah bahwa pengampunan lebih kuat daripada kebencian dan balas dendam. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.